Itu apa dulu? Siji guys. Singkatnya tes papat. Duh, sitoke kan sampean tangannya di kene tuh kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Hermin. Ya, jumpa lagi dengan kami Bu Hermin dan Bu Prima. ya, kali ini kita akan belajar mengenai sumber energi, tepatnya pada tema 2, selalu hemat energi. Yang pertama, Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang menghasilkan energi. Oke, contohnya adalah macam-macamnya sebagai berikut. ya, yang pertama yaitu ada sumber energi cahaya. Iya. Sumber energi cahaya contohnya ada matahari, lampu, lilin, senter, dan masih banyak lagi. Iya. Ya, matahari ini merupakan sumber energi terbesar Iya, di bumi. sumber energi utama Ya. Bu Hermin ya. Ya, Yang berikutnya adalah sumber energi panas. Jadi selain sumber energi matahari juga sebagai sumber energi cahaya, ya, matahari juga sebagai sumber energi panas. Kemudian ada api, Ya. bara api, dan panas bumi. Ya, kemudian berikutnya adalah sumber energi gerak. Ya. Sumber energi gerak antara lain ada angin, Ya, ada listrik, ada air. Air. Contohnya kalau angin menggerakkan dari perahu layar. Betul. Kalau listrik contohnya pada alat rumah tangga, ya mixer atau blender, jus, ya pada saat Ya. bikin jus. Nah, itu digerakkan oleh listrik. Kemudian kalau air contohnya pada kincir air. Ya. Oke, yang berikutnya adalah sumber energi bunyi yang berasal dari alat musik, klakson, fluid, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi ya, Bu Prima. Betul. Oke, yang Ya. berikutnya sumber energi listrik. Sumber Ya. energi listrik itu bisa dari matahari, bisa dari air, Ya. bisa angin, bisa uap, dan bisa juga nuklir. Nuklir. Kalau yang dari matahari itu berarti namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga Tenaga surya. Untuk yang air, PLTA, Ya. pembangkit listrik tenaga air. Untuk angin, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Terus untuk uap itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Dan yang terakhir adalah dari nuklir Ya. yaitu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke. Yang berikutnya di sini anak-anakku sekalian, Ibu akan membahas yang paling utama yaitu tentang manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bu Hermin. Ya, Oke, yang pertama Bu Hermin. untuk menjemur pakaian. Nah, Ya. ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi anak-anak ya, Betul. karena setiap hari kita memanfaatkan energi matahari untuk menjemur pakaian. Ya, yang berikutnya adalah untuk menjemur Ikan. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para Nelayan. ya. Biasanya nelayan itu setelah mendapatkan ikan tangkapannya, ya. mereka yang mungkin dibuat untuk seperti ikan asin itu ya Bu Ya, Hermin, supaya lebih supaya awet. lebih awet, maka dilakukan Penjemuran. penjemuran ikan. Ya. Seperti itu. Yang berikutnya Untuk proses fotosintesis. Sintesis. Jadi proses fotosintesis itu adalah proses memasak makanan pada Ya. tumbuhan. Nah, dalam proses fotosintesis ini dibutuhkan air dan zat hara dari dalam tanah. Betul. Juga dibutuhkan karbon Dioksida. dioksida. Kemudian dibutuhkan bantuan dari cahaya, Betul. terutama cahaya matahari. Nah, dari situ, dari bahan-bahan yang ada, mulai dari air, zat hara, dari dalam tanah, serta Betul. dari udara berupa karbon dioksida, dibawa ke daun untuk dilakukan fotosintesis Ya. dan kemudian akan menghasilkan berupa oksigen dan uap Uap air. air. Nah, jadi ibaratnya cahaya ini seperti pemanasnya, seperti Ya. itu ya. Oke, yang berikutnya adalah untuk bahan bakar mobil sepeda bertenaga surya. Surya. Seperti di Indonesia ada beberapa mobil dan sepeda motor Ya. yang memang yang menggunakan tenaga Surya. Biasanya seperti ada alat yang memang untuk menyimpan tenaga surya Ya. yang nantinya pada saat digunakan Ya. bisa nyala tanpa menggunakan bahan
bakar seperti tanpa itu. menggunakan BBM, Betul. bahan bakar minyak, tanpa Ya. pakai bensin, premium, Premium, ya. pertamax dan lain Ya, sebagainya itu tadi diambil dari energi matahari. Yang berikutnya adalah untuk mengeringkan Padi. Ya, biasanya dilakukannya itu Bu Hermin. Ya, ini Bu Prima yang paham ini. Pada saat setelah panen, Ya. supaya padi itu tidak menjamur gitu ya Bu Iya. Hermin ya. Kemudian pada saat dipisahkan dari kulitnya itu Diseleb supaya gitu bisa ya. diseleb supaya bisa menjadi beras itu Bu Hermin. Ya. Padi perlu dijemur dulu Oke. 2 sampai 3 kali Bu Hermin. Seperti itu. Tujuannya? Kalau tidak dijemur Bu Ya. Hermin, yang terjadi pada saat diseleb atau dipisahkan dari kulitnya itu tadi, Ya. yang terjadi berasnya menjadi putus-putus. Kecil-kecil. Iya, kecil-kecil. Atau Oh, kalau orang butiran Jawa berasnya bilang ya. itu namanya menir itu loh Bu Hermin ya. Oh, iya, iya. Seperti itu. Ya. Jadi perlunya manfaat matahari. Makanya pada saat mungkin musim hujan, Iya. para petani padi juga kesulitan Iya, untuk menjemur padi itu tadi ya. Betul, seperti itu. Iya. Yang berikutnya untuk mengeringkan tanah. Iya. Ini biasanya dilakukan oleh petani pada saat selesai menanam. Setelah panen. Ya. Itu tanah biasanya harus dikeringkan atau didiamkan terlebih dahulu. Iya. Sebelum dulunya itu ada pupuk urea dan lain sebagainya. Iya. Karena kenapa? Untuk supaya juga menghindarkan tanah biar tidak terlalu asam, seperti itu. Dan mungkin para petani pada saat sekarang ini sudah Ya. lebih pintar ya Bu Hermin. Ya. Jadi untuk supaya kadarnya itu berkurang, Ya. biasanya dicampur dengan yang namanya garam itu Bu Hermin. Oh. Jadi bisa menetral keasaman dan mungkin juga bisa menggunakan pupuk kandang supaya tidak terlalu asam. Soalnya kan Oh, kalau sekarang kan seperti memang itu. banyak menggunakan pupuk urea dan lain sebagainya itu. Iya. Yang berikutnya Bu Hermin, Untuk membantu penerangan di pagi hari, siang hari, dan sore Sore hari. hari. Seperti yang kita ketahui, Betul. kalau malam tanpa ada matahari kita sudah mengalami kesulitan Betul. penerangan, makanya ada listrik. Lampu, dan Ya, lain adapun sebagainya. cahaya dari bulan sendiri itu sebenarnya bukan bulan yang memancarkan cahaya, Betul. tetapi bulan itu juga memantulkan dari cahaya matahari. Ya, jadi tidak bisa bersinar sendiri ya bulan. Iya, Ya. tidak bisa. Iya, seperti itu. Yang berikutnya adalah menghasilkan energi listrik atau panel surya atau PLTS. ya. Contohnya Bu Hermin? Contohnya itu lampu-lampu yang ada di sekitar rumah kita, Ya. yang tinggi itu ya Bu Prima, Ya. yang warnanya kuning. Mm-mm. Nah, lampu-lampu itu menggunakan energi, Lampu jalan. iya, lampu di jalan, lampu di Mm-mm. jalan. Kalau kesulitan mungkin yang ada di dekat rumahnya Bu Hermin itu ya Bu Prima, itu warnanya kuning. Ya. Nah, itu adalah lampu dengan menggunakan energi cahaya matahari. Jadi lampu itu akan mati dan nyala sendiri. Jadi pada saat sudah terang, maka Ya. otomatis lampu itu akan mati. Nah, pada saat mati itulah, itu biasanya pagi hari, itu mati, dia akan menyimpan dari panas matahari pada saat pagi hingga siang itu sampai dengan sore. Iya. Nah, pada saat petang itu kan matahari sudah mulai terbenam. Betul. Nah, lampu itu juga akan menyala sendiri. Oke, Jadi oke. tidak menggunakan listrik, tetapi menggunakan energi matahari. Oke, dalam memanfaatkan energi yang ada di Iya. bumi ini, kita juga tidak boleh menggunakannya dengan Berlebihan, ya. Ya, kita juga harus Menghemat. bisa menghemat energi itu, Iya. meskipun itu yang bisa Perbarui. diperbarui ya Bu Hermin Iya. ya, seperti itu. Cara untuk menghemat energi yang pertama adalah mendesain rumah dengan pencahayaan atau ventilasi yang cukup. Ya. Jadi harus ada jendelanya. Ya. Kemudian Biasanya pakai itu juga bisa Bu Prima. Yang kaca itu ya. Oh, iya, Biasanya ada yang betul. pakai genteng kaca. Iya. Atau kaca blok. Betul. Ya.
itu paling tidak biar apa ya, cahaya. terang. Ya. Jadi rumahnya terang, selain sehat itu juga menghemat energi listrik. Jadi Betul. tidak perlu siang-siang menyalakan lampu. Ya, seperti itu. Termasuk ventilasi ya. Iya, Jadi betul. tidak perlu menggunakan kipas angin secara berlebihan. Oke, yang berikutnya Menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Energi. Biasanya memang alat elektronik yang hemat energi itu sedikit lebih mahal, betul. tetapi kedepannya jangka panjangnya itu bisa menghemat energi listrik yang otomatis juga menghemat biaya Betul listrik. sekali. Jadi paling tidak mungkin orang tuanya ya Bu Hermi Iya. yang mau membeli harus paling tidak kalau memang punya uang lebih, Iya, lebih baik memilih memilih elektronik elektronik yang yang hemat energi. Yang berikutnya adalah memanfaatkan energi alternatif. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, ini nanti akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi memanfaatkan energi Alternatif. alternatif. Banyak sekali ya Bu Ya. Hermi ini nanti. Ya, Yang berikutnya selalu berkampanye untuk menghemat energi. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika anak-anak menyampaikan, ada teman-teman misalnya ya, terus ada mungkin yang lupa untuk menghemat energi. Nah, pada saat itu anak-anak menyampaikan, loh, enggak boleh kita siang-siang, ini kan sudah terang, kenapa kita harus menyalakan lampu? Ya. Nah, secara tidak langsung itu anak-anak sudah melakukan kampanye untuk menghemat energi. Mungkin juga pada saat wudhu ada temannya Iya. lupa untuk mematikan keran, itu juga begitu ya Bu Hermi ya. Oke, berikutnya jika memang tidak digunakan harus dimatikan Matikan. seperti keran air, kemudian lampu, Lampu, televisi, kipas Ya. angin dan Ya. lain sebagainya. Berikutnya menggunakan energi seperlunya atau sesuai kebutuhan. Ya anak-anakku sekalian, itu tadi pembelajaran kita hari ini Mengenai energi, ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. ya, percaya pada kemampuan diri sendiri adalah salah satu menggapai kesuksesan. Salah satu kunci untuk menggapai kesuksesan. Tetap semangat belajar, Jangan lupa like, komen, share, subscribe Ya. channel kami Hermin Suswati. dan Prima Eka Sari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.